Proses awal masuknya Islam ke Filipina. Sejarah masuknya Islam di Filipina tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosio-kultural wilayah tersebut sebelum kedatangan Islam. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 7.107 pulau menggunakan 87 dialek bahasa yang berbeda yang mencerminkan banyaknya suku dan komunitas etnis sebelum datangnya Islam. Sebelum kedatangan Islam, Filipina adalah sebuah wilayah yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan. Islam dapat masuk dan diterima dengan baik. Para ahli sejarah menemukan bukti abad ke-16 dan 17 dari sumber-sumber Spanyol tentang keyakinan agama penduduk Asia Tenggara termasuk Luzon, yang merupakan bagian dari negara Filipina saat ini. Sebelum kedatangan Islam, sumber-sumber tersebut memberikan penjelasan bahwa sistem keyakinan agama yang sangat dominan ketika Islam datang pada abad ke-14 dengan syarat berbagai upacara pemujaan untuk orang yang sudah meninggal. Hal ini jelas sekali tidak sejalan dengan ajaran Islam yang menentang keras penyembahan berhala dan politeisme. Namun, tampaknya Islam dapat memperlihatkan kepada mereka bahwa agama ini memiliki cara tersendiri yang menjamin arwah orang meninggal dunia berada dalam keadaan tenang yang ternyata dapat mereka terima. Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380 Masehi. Seorang tabib dan ulama bernama Karimul Maktum tercatat sebagai orang pertama yang menyebarkan ajaran Islam di kepulauan tersebut. Bahwasannya Islam datang ke Sulu pada abad ke-9 melalui perdagangan. Tapi itu tidak menjadi faktor yang penting dalam sejarah Sulu. Sampai abad ke-13 ketika orang-orang menyebarkan Islam mulai pertama kali tinggal di Buasna. Kemudian di daerah-daerah lain Kepulauan Sulu. Islam Asia, menurut Dr. Hamid mempunyai 3 bentuk penyebaran. Yang pertama, penyebaran Islam melahirkan mayoritas penduduk. Yang kedua, kelompok minoritas Islam. Yang ketiga, kelompok negara-negara Islam tertindas. Raja Baguinda juga dikenal sebagai Raja Baguinda Ali, adalah seorang pangeran dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ia tiba di Kepulauan Sulu sekitar tahun 1390 Masehi, 10 tahun setelah kedatangan Karimul Maktum yang merupakan mubalik pertama yang menyebarkan Islam di Filipina. Raja Baguinda datang dengan tujuan untuk melanjutkan dakwah yang telah dirintis oleh pendahulunya. Ia berkolaborasi dengan Karimul Maktum untuk memperkuat penyebaran Islam. 10 tahun setelah berhasil mendakwah Islam di Kepulauan Zamboanga dan Basilan. Atas kerja kerasnya juga, akhirnya Kabungsuan Maguindanao, raja terkenal dari Maguindanao, memeluk Islam. Dari sinilah awal peradaban Islam di wilayah ini mulai dirintis. Raja Baguinda berhasil mengislamkan banyak pemimpin lokal yang membangun struktur pemerintahan yang mendukung perkembangan Islam di wilayah tersebut. Selanjutnya pada tahun 1450, Said Abu Bakar, yaitu seorang ulama Arab lainnya, yang datang ke Solo setelah melakukan perjalanan dari Malaka dan Brunei. Ia menikah dengan Pramisuli, yaitu putri Raja Baguinda, dan kemudian diangkat menjadi Sultan pertama Kesultanan Sulu dengan gelar Sultan Syarif Al-Hasim. Di bawah kepemimpinannya, Islam semakin mapan dan menjadi agama resmi di Kesultanan Sulu. Said Abu Bakar memainkan peran penting dalam mengonsolidasikan kekuasaan Islam di Sulu. Ia memproklamirkan berdirinya Kesultanan Sulu pada tahun 1457 Masehi menjadi pusat kekuasaan Islam di Filipina Selatan. Syarif Muhammad Kabungsuan, seorang keturunan Arab Melayu, memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Mindanao pada awal abad ke-16 dengan mendirikan Kesultanan Maguindana. Dengan demikian, melalui berbagai tokoh dan proses yang berlangsung selama beberapa dekade, Islam menjadi bagian integral dari sejarah dan budaya Filipina Selatan. Pendirian Kesultanan Maguindanao, Kabungsuan berhasil mengislamkan banyak penduduk lokal yang membangun sistem pemerintahan berbasis hukum Islam. Ia menerapkan hukum berdasarkan madhab Imam Syafi'i dan menyusun dokumen hukum yang dikenal sebagai Kitab Hukum Luaran atau Maguindanao. Dengan demikian, ia tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai tokoh dakwah yang menegakkan prinsip Islam di Mindanao. Faktor penyebaran Islam di Filipina
Yang pertama, peran pedagang Muslim. Pedagang Muslim dari Arab, India, dan Asia Tenggara, khususnya Kesultanan Malaka dan Brunei, mereka memperkenalkan Islam melalui interaksi ekonomi dan sosial. Pelabuhan-pelabuhan di Filipina seperti di Kepulauan Sulu menjadi tempat persinggahan strategis bagi para pedagang. Dalam kegiatan perdagangan, para pedagang menyebarkan ajaran Islam dengan cara damai seperti dialog dan praktik sehari-hari. Bukti arkeologis menunjukkan adanya barang dagangan bertuliskan kaligrafi Islam di wilayah ini, menunjukkan keberadaan budaya Islam yang telah berkembang. Yang kedua, kesultanan lokal sebagai pusat dakwah. Sultanan Sulu misalnya menjadi titik awal penyebaran Islam ke wilayah lain di Filipina dengan dukungan dari Kesultanan Brunei. Pemimpin kesultanan seperti Syarif Kabungsuan berperan sebagai penyebar Islam di wilayah Mindanao melalui dakwah dan integrasi budaya. Yang ketiga, pernikahan antar budaya. Perkawinan ini tidak hanya membantu menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga memastikan bahwa generasi berikutnya dibesarkan dalam tradisi Islam. Yang keempat, faktor geografis. Letak geografis Filipina yang strategis di jalur perdagangan maritim antara Nusantara dan Cina membuatnya menjadi tempat ideal untuk penyebaran agama Islam. Posisi pelabuhan-pelabuhan di Filipina mempermudah interaksi dengan pedagang Muslim dari berbagai wilayah. Yang kelima, faktor budaya. Para penyebar Islam menggunakan pendekatan yang sangat menghormati terhadap budaya lokal. Ajaran Islam dilakukan dengan mengintegrasikan adat istiadat setempat sehingga masyarakat tidak merasa asing terhadap agama baru.